Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Anandia Ramadana Putri dengan NIM A1011211250. Jadi saya membuat video ini untuk ujian mata kuliah hukum perusahaan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Putri yang akan memandu jalannya talk show pada pagi hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai entrepreneurship di mana terdapat seorang mahasiswi yang berhasil mendirikan suatu perusahaan perseorangan yang bernama Smart English Course. Tanpa berlama-lama lagi, akan saya panggilkan narasumber kita di pagi hari ini, yakni Anandia. Apakah sudah dapat bergabung dengan kami? Iya, Kak, sudah dapat terhubung dengan jelas. Baik, Kak Anandia, bagaimana kabarnya, Kak? Sangat excited ya, Kak, karena bisa diundang menjadi speaker di acara kali ini. Wah, luar biasa ya, teman-teman. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, karena kita sebelumnya juga sudah membuka sesi Q&A di laman Instagram kami, maka kita langsung ke sesi tanya jawab nih. Karena dia, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke DM Instagram kami. Pertanyaan pertama, apakah alasan kakak untuk mendirikan jenis perusahaan perseorangan dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya? Oke, jadi alasan mengapa saya lebih memilih mendirikan perusahaan perseorangan ini dikarenakan pada perusahaan perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti halnya PT ataupun firma. Dan pada proses pendirian ini tidak terlalu ribet seperti jenis perusahaan lainnya dan cukup simpel seperti itu. Lalu dalam pengelolaan perusahaannya ini pun saya selaku pemilik ataupun selaku pendiri juga dapat bergabung dalam manajemennya sehingga pengawasannya cukup mudah diawasi dan saya dapat mengawasi secara langsung seperti itu, Kak. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada hal khusus atau hal yang melatar belakangi kakak mengapa memilih mendirikan perusahaan perseorangan di bidang jasa? Jadi alasan yang melatar belakangi mengapa saya lebih memilih mendirikan jenis perusahaan perseorangan di bidang jasa, lebih tepatnya di dalam bimbingan belajar bahasa Inggris, dikarenakan as we know, kita sekarang berada di era revolusi industri 4.0, dan juga era globalisasi dan era modern, di mana bahasa Inggris ini sangat penting dan juga merupakan bahasa internasional yang digunakan di seluruh dunia. Jadi saya pikir dengan mendirikan bimbingan belajar bahasa Inggris ini, secara tidak langsung saya juga mendukung masyarakat atau pemuda-pemudi Indonesia untuk dapat bisa bersaing secara global. Dan yang ketiga, apakah kakak dapat menceritakan kembali kepada kami mengenai awal muasal nih? Mengapa kakak bisa terpikir untuk mendirikan jenis perusahaan perseorangan ini dan bisa mendirikan Smart English Course ini? Oke, jadi awal mulanya mengapa saya bisa terpikir untuk mendirikan Smart English Course ini dikarenakan pada saat itu saya sudah memiliki jumlah tabungan yang cukup, saya rasa cukup untuk membangun suatu usaha. Pada saat itu saya memiliki tabungan sebesar kurang lebih 70 juta. Jadi saya memang dari awal tuh ingin membuka satu usaha. Dan karena memang saya sudah memiliki basic untuk belajar bahasa Inggris dan saya suka dengan bahasa Inggris dan memang saya uh, pernah tergabung ke dalam suatu perusahaan yang dan hal ini mereka mengajar bahasa Inggris dan menyediakan jasa bahasa Inggris, maka saya merasa saya mampu untuk membangunnya sendiri. Oleh karena itulah saya ingin mendirikan suatu bentuk perusahaan perseorangan sendiri yang bernama Smart English Course ini. Dan dengan modal 70 juta ini saya pikir 20 juta saya akan menggunakannya untuk sewa ruko dan 50 juta sisanya untuk modal awal saya untuk mendirikan bimbel Smart English Course ini. Dan sebenarnya alasan saya juga mengapa lebih memilih mendirikan perusahaan perseorangan dibandingkan dengan jenis perusahaan lain, pada perusahaan perseorangan ini administrasi hukumnya tidak terlalu kompleks dan ribet, jadi hanya memerlukan akta notaris saja dan juga surat keterangan dari kelurahan. Jadi saya memang mengurus akta notaris terlebih dahulu dan juga mengurus surat keterangan dari kelurahan seperti itu. Jadi tidak perlu membutuhkan siup atau harus memerlukan tanda tangan ataupun keputusan dari Menkumham, tidak. Untuk para pihak yang akan saya ajak kerjasama, setidaknya saya melibatkan orang-orang terdekat saya dulu, dalam artian kerabat ataupun teman saya, karena saya sebelumnya juga pernah melakukan exchange ke luar negeri, sehingga saya memiliki, menurut saya cukup banyak partner di luar negeri yang bisa saya ajak untuk kerjasama. Dan setelah saya mencari tahu mengenai dasar hukum pembentukan perusahaan perseorangan ini, saya juga menjadi lebih yakin bahwa saya akan mendirikan jenis perusahaan perseorangan dibandingkan dengan jenis perusahaan lain. Mungkin untuk dasar hukumnya bisa dilihat di sini di layar karena akan saya tampilkan juga. Wah, ternyata ceritanya cukup menginspirasi ya teman-teman, berawal dari modalnya, proses pendiriannya, dan sebagainya. Oke, Kak Nadia, terdapat beberapa pertanyaan lagi yang masuk ke DM Instagram kami. Namun pertanyaan kali ini sepertinya lebih mendasar,
dan juga lebih rinci terkait badan usaha kakak. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah badan usaha kakak ini kan bentuknya bimbingan belajar. Nah, program apa saja yang ditawarkan oleh Smart English Course ini sehingga membedakannya dengan bimbingan belajar yang lainnya, Kak? Jadi untuk program yang ditawarkan oleh Smart English Course ini, yang pertama ada regular class, ini proses pengajaran bahasa Inggris seperti biasa, lalu ada speaking class yang berfokus pada speakingnya, lalu ada grammar class yang berfokus pada kemampuan grammar, dan juga ada winter dan juga summer program. Ini merupakan program yang mengikuti jadwal libur semester murid atau siswa-siswi agar ketika mereka libur semester, mereka dapat mengasah kemampuan bahasa Inggris mereka di course kami. Lalu juga kami menyediakan program mentoring scholarship. Jadi di sini para siswa dan siswi akan mendapatkan pelatihan beasiswa oleh seorang mentor dan mereka akan menjadi menterinya. Jadi ada mentoring scholarship dan juga webinar untuk pemberian informasi seputar scholarship ini. Oke, pertanyaan selanjutnya sepertinya masih ada keterkaitannya dengan pertanyaan yang sebelumnya, Kak. Namun yang ini menanyakan terkait unique selling yang ditawarkan oleh Smart English Course ini, sehingga masyarakat mengapa sih harus memilih bimbel ini dibandingkan dengan bimbel lainnya? Apakah ada unique selling-nya, Kak? Unique selling dari bimbel kami ini siapnya kembali lagi pada program yang kami tawarkan, yakni pada mentoring scholarship, di mana para siswa akan menjadi seorang mentee dan mereka akan mendapatkan seorang mentor dan mereka dapat melakukan O2O bersama mentor mereka ini. Dan para mentor ini tidak hanya berasal dari Indonesia, melainkan dapat berasal dari negara lain alias luar negeri, dan mereka dapat mungkin O2O-nya melakukan sharing session nih pada mentor mereka terkait culture dan sebagainya. Baik, sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir, Kak. Menurut Kakak, faktor apa saja yang kira-kira dapat menyebabkan bubarnya usaha Kakak ini dan apakah ada solusi ataupun cara-cara untuk mencegah hal tersebut, Kak? Jadi menurut saya faktor yang dapat menyebabkan bubarnya usaha ini adalah tidak adanya partisipan ataupun siswa-siswi yang bergabung dalam Smart English Course ini. Dan menurut saya, cara mengatasinya adalah kita tidak hanya melakukan marketing secara offline, namun juga melakukan marketing secara online melalui media sosial. Dan sebelumnya kita juga harus melakukan market research nih, agar kita paham target mana ataupun market mana yang ingin kita tuju, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Nadia atas jawabannya sangat luar biasa. Nah, tidak terasa teman-teman sudah 2 jam lamanya kita sharing dan juga berbincang-bincang dengan speaker kita kali ini. Semoga para pemuda di era sekarang juga mulai sadar dan mulai membangun usaha mereka ataupun bisa menjadi entrepreneur sukses ke depannya. Saya Putri selaku host, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.